Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, hari ini kita sudah masuk pada sesi ke-6 pada pembagian ad-dakhil, yaitu dakhil ma'qul. Dakhil ma'qul sendiri adalah penafsiran Al-Quran dengan menggunakan nalar yang salah atau dengan menggunakan teori-teori asing yang tidak dikenal di dalam Islam. Sekte-sekte di dalam Islam adalah produsen terbesar dalam melahirkan dakhil ma'qul ini. Kita ketahui di dalam Islam sepeninggal Nabi SAW, tepatnya setelah Imam Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, mulailah di sana muncul aliran-aliran di dalam Islam yang tadinya mereka bersatu. Ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ya, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lebih awal ada pendukung Ali bin Abi Thalib, Syiah, ya. Ada kemudian lawan politiknya, nanti kesini-sininya lagi ada lagi aliran tasawuf, dan sekte-sekte itu adalah sekte besar yang memunculkan cabang-cabangnya, melahirkan cabang-cabangnya, sampailah pada saat ini kita masih melihat bahwa sekte-sekte itu tetap berkembang dan ada lagi yang muncul baru-baru ini, ya. Tetap terus, ya. Nah, terkadang keberpihakan mereka terhadap pemahaman yang telah mapan di dalam sekte ini, itulah yang menjadikan mereka menafsirkan Al-Quran tidak bisa lepas dari keyakinan awal mereka. Maka dalam hal ini Al-Quran tidak difahami secara merdeka, tetapi kebalikannya Al-Quran dipaksa untuk mengikuti pemahaman di dalam sektenya. Nah, disinilah penggunaan nalar yang keliru, karena memaksakan kehendak menyesuaikan dengan ajaran dari sektenya. Jadi ada pemaksaan terhadap makna Al-Quran. Al-Quran tidak diberikan kebebasan untuk bicara secara merdeka, melainkan dia dipaksa untuk mengikuti apa yang sudah mapan di dalam sekte mereka. Sebagai contoh, saya akan berikan satu penafsiran, yaitu penafsiran dari sekte Syiah, di mana kita kenali dulu bahwa sekte ini mengusung, ya, satu kebijakan politik, yaitu pemangku jabatan di dalam Islam atau khalifah muslimin itu harus berasal dari keluarga Nabi. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib, jadi sahabat Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Nah, keyakinan ini menjadikan sebagian pengikut Syiah menolak kekhalifahan sahabat-sahabat Nabi yang sebelumnya, Utsman, dan sebelumnya ada Umar bin Khattab, dan sebelumnya lagi ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun tidak semuanya menolak, karena mereka terbagi lagi dalam cabang-cabang atau sekte-sekte kecil. Saya sebut saja satu contoh. Ada aliran Batiniyah. Pemahaman Batiniyah ini bahwa Al-Quran itu memiliki dua makna. Makna yang pertama disebut makna lahir, yaitu makna yang termuat di dalam kalimatnya yang bisa difahami oleh orang yang mengerti bahasa Arab. Dan yang kedua adalah makna batin, yaitu makna yang sifatnya mendalam, ya, bukan makna lahirnya. Dan bagi mereka makna lahir bukan itu yang dikehendaki Allah, melainkan makna batinlah yang sesungguhnya menjadi tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pegang dulu kata kuncinya bahwa aliran Batiniyah mengklaim bahwa hanya keluarga Ali bin Abi Thalib, ya, Nabi Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya yang sah untuk menjadi khalifah. Nah, ketika menafsirkan Al-Quran, saya ambil satu contoh. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa waritha Sulaimanu Dawuda
wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Secara literal bisa dipahami bahwa ayat ini mengatakan wa warisa Sulaimanu Dawuda. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Dalam sejarah dikatakan bahwa Nabi Daud adalah seorang raja, jadi berkumpul kebaikan dunia dan kebaikan akhirat pada beliau. Beliau seorang raja, beliau juga seorang nabi. Nabi Sulaiman mewarisi ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat thairi, dan dia berkata, wahai manusia sekalian, wahai manusia sekalian, ulimna mantiqat thairi, kami diajari bahasa burung. Wa utina min kulli syai', dan kami diberikan segala sesuatu, kerajaan yang besar, kemampuan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menafsirkan ini dengan mengatakan makna dari firman Allah wa warisa Sulaimanu Dawuda itu artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwarisi oleh Ali bin Abi Thalib, atau dengan kata lain Ali bin Abi Thalib mewarisi kekhalifahan setelah Nabi wafat. Ya. Di mana sisi melencengnya? Dia melanggar tata bahasa. Ayatnya mengatakan Sulaiman, bagaimana dia tafsirkan dengan Ali? Ayatnya bicara tentang Nabi Daud, bagaimana dia tafsirkan bahwa Daud itu sama dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah satu person, Nabi Daud juga person yang lain. Ali bin Abi Thalib satu person, dan Sulaiman juga person yang lain. Jadi di sini dia sudah melanggar tata bahasa dengan sangat jelas. Yang kedua, pasti dia akan gagal ketika menafsirkan wa ulimna mantiqat thairi, dan kami diajarkan bahasa burung. Karena Ali bin Abi Thalib dalam sejarah tidak pernah terkenal sebagai orang yang menguasai bahasa binatang. Wa utina min kulli syai', dan Sulaiman mengatakan kami diberikan segala sesuatu, kerajaan yang besar, kemampuan yang luar biasa. Sedangkan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib tidak tidak terkenal sebagai orang yang diberikan kekuasaan begitu besar sebesar Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dalam hal ini sudah ada pelanggaran kebahasaan yang dilakukan oleh aliran batiniyah karena terdorong oleh pemahaman awalnya bahwa yang harus jadi khalifah pengganti Nabi adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Saya kira ini satu contoh, dan akan kita berikan contoh-contoh lain dari penafsiran sekte-sekte yang ada di dalam Islam.